Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan saya Ilham Beranto dari SMA Al Hayat Samboja. Akan belajar bersama-sama dengan Anda para pemirsa yang ada di rumah geografi. Ya, silakan terus pantau di channel ini agar kita sama-sama mengerti tentang apa itu geografi. Kali ini saya menerangkan tentang geografi kelas 12 di SMA Al Hayat Samboja tentang kekuatan interaksi wilayah. Ya, sebenarnya kita ketahui kekuatan interaksi wilayah bisa kamu lihat di buku-buku, ada 3 yang menjelaskan, yaitu saudara Carothers, kemudian teori gravitasi dari aslinya punyanya Newton, kemudian titik henti atau breaking point theory. Nah, apa penjelasan dari matematika kekuatan interaksi wilayah dari ketiga macam rumus perhitungannya ini? Sebenarnya kita berinteraksi dulu, yaitu sebenarnya yang kita ketahui bahwa interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih suatu mempengaruhi atau punya efek yang lain. Ide efek dua arah ini penting dalam suatu konsep interaksi sebagai lawan dari hubungan satu arah pada sebab akibat. Kombinasi dari interaksi-interaksi lain ini dapat menuntut kita pada suatu fenomena baru yang dapat mengejutkan. Nah, Carother merumus pada teori ini kekuatan hubungan ekonomi antara dua tempat berbanding lurus dengan besar penduduk dan berbanding terbalik dengan suatu jarak antaranya. Maka semakin banyak jumlah penduduk suatu tempat, maka semakin besar pula interaksi ekonominya. Namun semakin jauh jarak antaranya, maka semakin kecil interaksinya. Rumusnya sebagai berikut. I interaksi. P1 jumlah penduduk satu kota dan P2 jumlah penduduk kota yang lain dan J adalah jarak dua kota. I sama dengan P1 kali P2 dibagi J. Nah, bagaimana kita memberikan contoh soalnya? Contohnya ada 3 daerah kota yang A yang terhitung sekitar 15.000 jiwa, dan yang B 10.000 jiwa, dan C 20.000 jiwa. Lokasi B ada di tengah, jaraknya 30 km dari C dan 50 km. Ya, lihat itu gambar. Maka bagaimana menghitung besaran interaksi ekonomi antara A dan B dibandingkan B dan C tersebut? Ya, berdasarkan rumus Carother dapat dihitung interaksi antara A, B, C, bahwa interaksi antara kota A dan B kekuatannya IP adalah 15.000 kali 10.000 dibagi 30 atau 150 juta dibagi 30 sama dengan 5 juta. Sedangkan interaksi kota B dan kota C antara I dan BC 10.000 kali 20.000 adalah 50.000 adalah 200 juta bagi 50 adalah 40 juta. Nah, berdasarkan perhitungan data terlihat bahwa interaksi antara A dan B lebih besar daripada interaksi antara B dan C. Untuk menentukan interaksi A B lebih kuat daripada C, kita juga harus melihatnya dari jumlah penumpang kendaraan, angkutan barang, angkutan dan jenis interaksi lainnya. Udah gravitasi. Gravitasi adalah cara menghitung yang berdasarkan dari perhitungannya Newton, ya, dalam ilmu fisika, ya, pada 667, yang menyampaikan bahwa dua buah benda atau bahan mempunyai gaya tarik menarik yang berkekuatan berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda tersebut. Dibahas penggunaannya dan biografi oleh W. J. Rayleigh. Ya, jadi tadi Carother, sekarang W. J. Rayleigh. Hukum gravitasi Newton sangat berdasarkan dalam studi teori, ya, pemasukan dan studi transportasi. Selain itu juga dipakai dalam studi perpindahan penduduk. Duduk kasus menentukan lokasi duduk kasus tersendiri. I, kekuatan AB, PAB, ya, interaksi antara penduduk pertumbuhan A dan B, penduduk wilayah A, jumlah penduduk B, D, jarak antara wilayah pertumbuhan A dan B. Jadi kekuatannya adalah PA kali PB dibagi jarak dikuadratkan. Nah, kita kasihkan contoh soal. Contoh soal diketahui jumlah penduduk kota Kuningan ada 50 jiwa dan kota Sumedang 40 jiwa. Sentra kota Kuningan dan kota Sumedang adalah 1000 km. Beberapa kekuatan interaksi antara kedua kota tersebut, ya, jawab I kuadrat seka P kuadrat, ya. Jadi kita hitung dulu ya, K-nya. I sama kekuatan adalah K kali P kuadrat dibagi J
dibagi J kali 2. Ya, interaksi kotanya adalah K konstanta, kita masukkan sini konstanta adalah 1, dan P1 kali P2, ya, P1 adalah seperti tadi adalah jumlah penduduknya, dan P2 jumlah penduduknya di kota yang kedua, dibagi ya jaraknya dan kuadratkan. Jadi sama dengan berapa? 1 dikali 50.000 dikali 40.000 dibagi 1000 kuadrat. Jadi 1.200.000.000 dibagi 1 juta sama dengan 2000. Jadi inilah interaksi kota Kuningan dan Majalengka. Bentar, yuk. Titik henti, break point teori. Menurut teori jarak titik henti tidak bisa dari lokasi pusat perdagangan atau pelayanan sosial lainnya yang lebih kecil ukurannya adalah berbanding lurus dengan jarak antara kedua pusat perdagangan. Namun berbanding terbalik dengan 1 ditambah akar jumlah kuadrat penduduk dari kota wilayah penduduknya. Lebih besar dibagi jumlah penduduk kota yang lebih sedikit penduduknya. Formulasi teori titik henti adalah sebagai berikut. Ya, D, jarak lokasi titik henti diukur dari 2 kota wilayah yang jumlah penduduknya lebih kecil dari kota A plus DAB itu jarak antara kota dan B, ya, dan PA jumlah penduduk lebih besar dari kota A, dan PB harus jumlahnya lebih kecil daripada PA. Lihat. Ya. Contohnya, jika kota A berpenduduk 400.000 jiwa dan kota B berpenduduk 100.000 jiwa, jarak antara kota A dan B yaitu 18 km. Hitungkan lokasi yang cocok untuk membangun pom bensin antar kota tersebut. Hasil perhitungan adalah 18 km, ya, dibagi 1 ditambah akar 400.000 dibagi 100.000. Berarti 18 km dibagi 1 ditambah akar 4. Berarti 83 dibagi 3. Sama dengan 6 km dari kota B. Jadi lokasi 6 km dari kota B itu penduduk kecil dan 12 km dari kota A atau kota penduduk besar. Bagaimana kita 18 km dikurangi 6 km 17, maka lokasi tersebut lokasi strategis untuk pembangunan suatu pom bensin. Demikian pembahasan kita tentang masalah interaksi wilayah. Ya, syukur alhamdulillah kalian sudah melihat, mendengar, dan memperhatikan, dan cobalah untuk mengerti apa yang sudah saya terangkan di pelajaran tadi. Semoga kalian bertambah ilmunya dan mengerti apa itu geografi. Sampai jumpa di video berikutnya dengan tetap di channel ini.